Selamat pagi Ibu, kami dari kelompok 4, saya atas nama Yolanda Nunis Dakunya. Perkenalkan, nama saya Getrida Adventrianait, NPM 33210094. Perkenalkan, nama saya Maria Guretisan Bein dengan NPM 33210088. Baik, perkenalkan, nama saya Amadus Yuskiana dengan NPM 33210087. Di sini kami akan membahas materi mengenai sistem pernafasan pada manusia. Seperti yang kita ketahui bahwa sistem pernafasan merupakan sistem organ yang memungkinkan makhluk hidup termasuk manusia untuk mengambil oksigen dan melepaskan karbon dioksida. Oksigen dibutuhkan untuk proses metabolisme, sedangkan karbon dioksida merupakan produk sampingan dari proses tersebut. Berikutnya ada anatomi sistem pernafasan. Anatomi yang pertama yaitu ada hidung, kedua ada tenggorokan, dan yang ketiga ada paru-paru. Yang pertama ada hidung. Hidung merupakan organ pertama yang berperan dalam sistem pernafasan. Udara yang masuk melalui hidung akan disaring, dihangatkan, dan dilembabkan sebelum masuk ke paru-paru. Yang pertama itu ada rambut hidung, yang kedua ada selaput lendir, dan yang ketiga ada kelenjar mukosa. Yang kedua itu ada tenggorokan. Tenggorokan merupakan tabung yang menghubungkan hidung dengan paru-paru. Di sini udara melewati pita suara yang bertanggung jawab untuk berbicara. Yang pertama itu ada epiglotis, yang kedua laring, dan yang ketiga ada trakea. Yang ketiga ada paru-paru. Seperti yang kita ketahui bahwa paru-paru merupakan organ utama dalam sistem pernafasan. Di sini terjadi pertukaran oksigen dan karbon dioksida antara udara dan darah. Yang pertama itu akan melalui bronkus, yang kedua akan bronkiolus, dan yang ketiga akan melalui alveoli. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang mekanisme pernapasan. Yang pertama, inspirasi, di mana diafragma berkontraksi, otot antar tulang rusuk berkontraksi, rongga dada mulai membesar, tekanan udara dalam rongga dada menurun dan juga udara masuk. Yang kedua itu ekspirasi, di mana diafragma berelaksasi, otot antar tulang rusuk berelaksasi, rongga dada mulai mengecil, tekanan udara dalam rongga dada meningkat dan juga udara keluar. Baik, di sini saya akan memperagakan media yang sudah kami sediakan. Baik, ketika balon di bagian bawah ini ditarik, maka balon di dalam botol tersebut akan melembung karena adanya udara masuk. Dan ini yang dinamakan dengan inspirasi. Ketika balon tidak ditarik, maka balon di dalam ini akan mengempis dan juga udara keluar. Dan ini yang dinamakan dengan ekspirasi. Baik, yang berikut itu fungsi sistem pernapasan pada manusia. Fungsi sistem pernapasan ini terbagi menjadi 4 bagian. Yang pertama, pengambilan oksigen, di mana oksigen yang diperoleh dari udara digunakan untuk proses metabolisme di dalam tubuh. Yang kedua, pengaturan pH darah, di mana sistem pernapasan membantu mengatur keseimbangan asam basa dalam darah. Yang ketiga itu pelepasan karbon dioksida. Karbon dioksida merupakan produk sampingan metabolisme yang dikeluarkan dari tubuh melalui pernapasan. Yang terakhir, penghindaran saat berbahaya, di mana sistem pernapasan dilengkapi dengan mekanisme pertahanan untuk menghindarkan tubuh dari zat berbahaya yang masuk bersama dengan udara. Di sini saya akan menjelaskan macam-macam gangguan pada sistem pernapasan. Macam-macam gangguan pada sistem pernapasan, yang pertama itu tuberkulosis, di mana penyakit ini timbul akibat infeksi dari bakteri Mycobacterium tuberculosis yang pada umumnya akan menyerang saluran pernapasan pada paru-paru. Yang kedua ada kanker paru-paru, di mana penyakit ini akan timbul pada paru-paru yang gejala awalnya akan muncul batuk dan sesak napas. Yang berikut ada asma, penyebab pada saluran pernapasan, gejala yang akan timbul itu batuk dan sesak napas. Yang berikut ada bronkitis, penyebab pada saluran pernapasan bawah, gejala yang akan timbul itu batuk, sesak napas, dan demam. Baik, di sini saya akan menjelaskan pencegahan dan perawatan kesehatan pernapasan. Yang pertama, pola hidup sehat.
makan makanan yang bergizi, dan berolahraga secara teratur dan istirahat yang cukup. Yang kedua, vaksinasi influenza dan pneumonia dapat membantu melindungi dari infeksi pernapasan. Yang berikut, hindari merokok. Merokok dapat merusak paru-paru dan meningkatkan risiko penyakit pernapasan. Yang berikut, hindari paparan asap dan polusi. Menggunakan masker dapat membantu melindungi diri dari paparan asap dan polusi. Jadi kesimpulan, sistem pernapasan sangat penting untuk kehidupan manusia. Memahami anatomi, mekanisme, fungsi, dan gangguan pada sistem pernapasan sangat penting untuk menjaga kesehatan paru-paru dan mencegah penyakit.